Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Triandari Dahlan SHMKN yang merupakan dosen pengampu di mata kuliah Hukum Waris dan tentunya teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Hukum Waris yaitu tentang kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester genap Hukum Waris. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Garin Dinda Azalea dengan NIM 811421683 dari rombel 14 yang jadwal kuliahnya pada hari Jumat pukul 7 pagi. Sebelum saya memasuki perhitungan pembagian waris, di sini saya memiliki beberapa konsep pembagian harta warisan dari perkawinan kedua. Nah, di sini terdapat 5 konsep pembagian harta warisan dari perkawinan kedua. Baik, yang pertama, pembagian harta warisan dalam hal tidak ada persatuan harta. Dan yang kedua, pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan. Yang ketiga, pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Yang keempat, pembagian harta warisan dalam hal ada persatuan dan ada kerugian. Yang kelima, pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan anak luar kawin yang diakui. Next, di sini saya memiliki contoh kasus pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Nah, di sini bagian atau skema pewarisannya sebagai berikut ini. Di sini G adalah pewaris yang meninggal dunia. Next, di sini kronologi kasus pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Nah, kronologinya diketahui G meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama R dan K. Dan G ini juga memiliki seorang anak dari perkawinan pertama, yaitu bernama N. Nah, R dan K di sini adalah ini adalah istri perkawinan kedua dan ini adalah anak perkawinan kedua ya. Dan N di sini adalah anak dari perkawinan pertama. Nah, di sini diketahui bahwasanya perkawinan antara G dan R ini dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian kawin. Ke dalam perkawinan, G ini membawa harta sebesar 56 juta rupiah dan sedangkan R membawa harta sebesar 14 juta rupiah. Dan diketahui bahwasanya harta peninggalan pada saat G ini meninggal dunia sebesar 150 juta rupiah. Sehingga timbul pertanyaan bahwasanya berapa harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris ini. Next, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini saya jabarkan lagi bahwa diketahui harta bawaan di sini atau kita singkat HBG adalah 56 juta rupiah. HBR atau harta bawaan dari yang R adalah 14 juta rupiah dan harta peninggalan atau harta persatuan di sini adalah 150 juta rupiah. Harta persatuan ini diambil dari harta peninggalan G yang telah meninggal dunia tersebut. Nah, di sini juga diketahui bahwasanya tidak ada rugi persatuan, maka di sini saya tuliskan 0. Harta cuma-cuma juga tidak diketahui, jadi juga 0. Harta cuma-cuma
R atau HCR juga 0. Dan yang ditanya adalah berapa harta yang diterima masing-masing ahli waris dari G ini. Lanjut, kita akan mencoba untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mungkin kita lanjut dari step pertama. Step pertama di sini kita akan mencari untung persatuan atau UP. Nah, di sini UP ini memiliki rumus yaitu harta persatuan dikurangi harta bawaan G dan harta bawaan R. Nah, di sini harta persatuan nanti kan diketahui 150 juta. Kemudian jumlahkan harta bawaan G dan harta bawaan R. Nah, setelah dijumlahkan sama dengan 70 juta. Jadi 150 juta dikurangi 70 juta sama dengan 80 juta. Jadi untung persatuan di sini adalah 80 juta rupiah. Kemudian kita lanjut ke step yang kedua. Step yang kedua di sini adalah mencari harta G. Gimana sih rumus harta G ini? Rumus harta G ini sama dengan harta bawaan G ditambah setengah untung persatuan ditambah harta cuma-cuma G dan juga ditambah setengah rugi persatuan. Sehingga di sini harta G sama dengan harta bawaan G ditambah setengah untung persatuan ditambah HCG ditambah setengah RP. Nah, harta bawaan G di sini kan diketahui ya tadi 56 juta. Nah, UP di sini udah kita cari nih 80 juta. Jadi setengah dari 80 juta itu berapa? 40 juta. Sehingga 56 juta ditambah 40 juta sama dengan 96 juta. Jadi harta G adalah 96 juta rupiah. Next, kita lanjut ke step yang ketiga. Step yang ketiga di sini kita akan mencari harta R atau HR. Gimana sih rumusnya? Sama kayak HG tadi. Rumusnya adalah HBR ditambah setengah dari untung persatuan ditambah harta cuma-cuma R dan juga ditambah setengah rugi persatuan. Nah, di sini karena HBR sudah diketahui kan 14 juta dan juga untung persatuan di sini udah diketahui 80 juta. HCR di sini kan 0, RP juga 0, jadi kita tuliskan 0 aja ya. Nah, kita jumlahkan 14 juta ditambah setengah kali 80 sama dengan 40. Jadi 14 ditambah 40 juta sama dengan 54 juta rupiah. Jadi harta R adalah 54 juta rupiah. Kita lanjut ke step yang keempat. Step yang keempat ini kita akan membagi harta setelah G ini meninggal dunia. Nah, tadi kan diketahui bahwasanya HP adalah 150 juta. Jadi kita bagi dua untuk si G dan juga untuk si R. Nah, kita bagi dua nih. Jadi harta persatuan untuk G adalah 75 juta dan untuk R juga 75 juta rupiah. Next, kita ke step selanjutnya. Step yang kelima, di sini kita akan menentukan siapa sih ahli waris G itu. Nah, seperti skema yang tadi sudah dilihat ya, bahwa di sini ahli waris dari G itu ada 3, R, K, dan N. Siapa sih R? R ini adalah istri kedua dari G. K ini adalah anak dari R, dan N adalah anak dari perkawinan sebelumnya. Sehingga masing-masing ahli waris di sini mendapatkan sepertiga bagian harta dari setelah G ini meninggal dunia ya. Nah, sepertiga ini tuh dari mana? Sepertiga ini dari jumlah per kepala. Jadi kalau misalnya ada 4 ahli waris dibagi 1/4. Kalau ada 3 ya sepertiga, seperti itu. Jadi rumusnya adalah sepertiga dikali harta persatuan G. Kenapa harta persatuan G? Karena di sini yang meninggal adalah yang G. Jadi sepertiga dikali 75 juta sama dengan 25 juta untuk R
Sama, K juga dapat 25 juta dan N juga dapat 25 juta. Next, kita ke step selanjutnya. Nah, karena tadi ada sudah diketahui nih berapa masing-masing dari ahli waris. Jadi kita harus menghitung bagian si R ini karena R juga memiliki harta sendiri kan, karena dia belum meninggal. Nah, di sini bagian R adalah H plus untuk R, tadi kan 75 juta. Dan harta ahli waris dari K. Karena kan R ini juga dapat, karena R ini juga ahli waris dari K. Jadi dia juga dapat 25 juta. Jadi 75 ditambah 25 juta sama dengan 100 juta. Bagian R ini adalah 100 juta rupiah. Namun karena G dan R ini adalah suatu perkawinan yang kedua, jadi harus menghitung mengenai manfaat yang didapatkan oleh R. Nah, kita lanjut ke step yang keenam ya, untuk mencari manfaat dari manfaat R. Nah, manfaat R ini dapat kita ketahui melalui rumus ini. Manfaat R sama dengan bagian R dikurangi harta R. Berapa bagian R? Bagian R adalah nih, 100 juta rupiah dikurangi harta R, tadi udah kita hitung di awal, adalah 54 juta rupiah. Sehingga 100 juta dikurangi 54 juta sama dengan 46 juta rupiah. Ini adalah manfaat dari R. Nah, di sini tuh manfaat R tuh apa sih? Nah, manfaat R ini artinya bahwa R mendapatkan keuntungan dari menikah dengan G dan membersamainya hingga G meninggal dunia. Namun perlu diketahui bahwa manfaat ini tidak boleh digunakan secara penuh dan semena-mena oleh si R. Maka dari itu perlu adanya kontrol manfaat. Nah, kita lanjut untuk mencari kontrol manfaat ini ya. Kontrol manfaat ini kita bisa cari dengan rumus 1/4 kali harta G. Kenapa bisa 1/4? Karena gini, syarat kontrol manfaat itu ada dua. Yang pertama, terdapat batasan pada pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata, manfaat yang boleh dinikmati istri kedua adalah maksimal 1/4 harta warisan dari yang meninggal atau si G ini. Nah, berarti rumusnya benar, 1/4 dikali harta dari yang meninggal G. Jadi sudah benar. Nah, sehingga 1/4 dikali harta kita berapa sih? Harta kini diketahui 96 juta kan? Jadi 1/4 dikali 96 sama dengan 24 juta rupiah. Nah, syarat yang kedua di sini adalah kontrol manfaat yang didapatkan oleh si R ini tidak boleh melebihi bagian terkecil dari anak perkawinan pertama. Siapa sih anak perkawinan pertama? N, iya kan? Nah, jadi harta warisan N di sini kan sudah diketahui bahwa dia tuh mendapat 25 juta. Jadi kontrol manfaat dari R ini tidak boleh lebih dari 25 juta. Karena di sini 24 juta lebih kecil dari 25 juta, sehingga kontrol manfaat R tersebut adalah memenuhi syarat. Gitu. Next, kita lanjut. Nah, sehingga didapati kelebihan manfaat di sini rumusnya adalah manfaat R dikurangi kontrol manfaat R. Manfaat R tadi sudah kita hitung 46 juta dikurangi kontrolnya 24 juta rupiah. Sehingga kelebihan manfaat ini adalah 22 juta rupiah ini. Nah, kelebihan manfaat ini punya siapa? Nah, kelebihan manfaat ini juga milik si K dan juga milik si N. Sehingga 22 juta ini dibagi menjadi dua, yaitu K mendapat 11 dan N juga mendapat 11. Nah, kita lanjut.
Jadi, harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris ini sudah bisa kita cari nih, sudah bisa kita ada gambarannya gitu. Nah, untuk menemukan si R ini adalah bagian R yang tadi dikurangi dari kelebihan manfaatnya. Bagian dari R ini adalah 100 juta dikurangi kelebihan manfaatnya 22 juta. Sehingga bagian R mendapatkan 78 juta. N ini juga bagian ahli waris, dia kan dapat 25 juta. Dan juga dia juga dapat kelebihan manfaat dari si R tadi. 11 juta, jadi 25 juta ditambah 11 juta, sehingga N ini mendapatkan 36 juta. Dan begitu juga si K juga mendapatkan 36 juta rupiah. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih masing-masing harta warisan yang diperoleh oleh ahli waris si G. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.